Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara dua individu atau lebih. 1. Syarat terjadinya interaksi sosial. A. Kontak sosial. Kontak sosial merupakan suatu kontak antara satu pihak dan pihak lain yang saling bereaksi. 1. Jenis-jenis kontak sosial. Yang pertama ada kontak sosial primer. Adalah kontak sosial yang terjadi tanpa perantara. Yang kedua, kontak sosial sekunder langsung. Adalah kontak sosial dengan perantara pihak ketiga yang bersifat pasif. Yang ketiga ada kontak sosial sekunder tidak langsung. Adalah kontak sosial dengan perantara pihak ketiga yang bersifat aktif. Bentuk kontak sosial antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. B. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan secara verbal dan nonverbal. 2. Faktor yang memengaruhi interaksi sosial. A. Imitasi. Imitasi adalah proses seseorang mencontoh gaya hidup orang yang diidolakan sehingga mendorongnya untuk meniru. B. Sugesti. Sugesti adalah proses sosial yang berlangsung jika suatu individu menerima pandangan atau sikap pengaruh dari individu lain. Pengaruh tersebut bisa menggerakkan hati seseorang. C. Identifikasi. Identifikasi adalah proses seseorang untuk menjadi sama atau mirip dengan tokoh yang diidolakannya. D. Simpati. Simpati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan seolah-olah ia berada dalam keadaan yang sedang dialami oleh orang lain. E. Empati. Empati adalah simpati yang mendalam hingga mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa individu yang mengalaminya. 3. Interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial ke arah yang positif yang dapat meningkatkan persatuan. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. A. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha untuk mencapai kepentingan atau tujuan bersama. 1. Gotong royong. Bentuk interaksi sosial dengan melakukan kerja bersama atau satu tujuan bersama. 2. Tawar-menawar, yaitu proses perjanjian tukar-menukar barang atau jasa antara penjual dan pembeli. 3. Joint venture, yaitu kerja sama dalam mengerjakan suatu proyek tertentu. B. Akomodasi. Akomodasi yaitu interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya yang menyelesaikan suatu pertentangan tanpa menghancurkan lawan. 1. Kompromi, suatu perundingan damai di antara pihak yang sedang bertikai. 2. Mediasi, proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai penasihat yang bersifat netral dalam penyelesaian suatu perselisihan. C. Asimilisasi, yaitu usaha menggabungkan dua kebudayaan atau lobby sehingga menghilangkan budaya lamanya. 1. Faktor penghambat. Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu, kurangnya pengetahuan atas kebudayaan baru, terdapat perbedaan ciri fisik. 2. Pendorong. Sikap toleransi terhadap kebudayaan kelompok lain, sikap keterbukaan dari golongan yang berkuasa. D. Akulturasi. Akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lobby sehingga dapat menghasilkan kebudayaan baru. Contohnya dapat dilihat pada alat musik keroncong yang merupakan perpaduan antara musik Portugis dan Jawa. 4. Interaksi sosial disosiasif. Interaksi sosial disosiasif adalah interaksi sosial yang menuju ke arah pertentangan. A. Persaingan. Persaingan adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua tipe persaingan, yaitu persaingan pribadi dan kelompok. B. Kontravensi. Merupakan bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Bentuk kontravensi ada 4. Yang pertama ada rahasia, yang kedua taktis, yang ketiga sederhana, dan yang keempat umum. C. Pertentangan. Pertentangan adalah proses interaksi yang mengarah negatif pada antar perorangan atau antar kelompok akibat adanya perbedaan kepentingan yang mendasar. Berikut beberapa penyebab terjadinya konflik. 1. Penyebab munculnya konflik: perbedaan pendapat, perselisihan paham, berbentur kepentingan yang sama, dan perbedaan sistem nilai dan norma. Pertentangan didasarkan pada perbedaan ciri-ciri fisik dan kepentingan kebudayaan, antara lain pertentangan pribadi, rasial, kelas sosial, dan politik. 5. Keteraturan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya akan melakukan interaksi sosial dengan individu lain. Ketika interaksi tersebut berjalan sesuai nilai dan norma, akan menimbulkan keteraturan sosial. Berikut unsur dalam pembentukan keteraturan sosial. 1. Tertib sosial, yaitu kondisi masyarakat yang teratur, aman, dan dinamis. 2.
Order system, norma dan nilai sosial yang diakui dan dipatuhi anggota masyarakat. 3. Keanjingan, suatu kondisi masyarakat dengan keteraturan relatif tetap. 4. Pola interaksi sosial yang dijadikan model bagi semua anggota.